Allah di Quran mengatakan, barang siapa ingin jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang. Janji bukan Allah, anjuran bukan dari Allah. Maka Tuhan menganjurkan untuk bertemu, pasti dong Tuhan akan ngasih caranya. Nah, itulah sebetulnya kunci pembuka mata kalbu itu sudah diberikan Allah pada semua orang. Semua orang itu sudah diberi kunci. Ada yang sampai karatan gitu tuh, nggak dipakai kunci. Tapi cara menggunakan kunci dititipkan Allah kepada para nabi, para rasul. Jadi para nabi dan para rasul gak perlu ngasih kunci. Mereka itu cuma ngasih cara, bagaimana cara menggunakan kunci. Karena kunci itu sudah diberikan pada semua orang. Kasih sayang Allah bukan itu? Nih lihat saya semuanya, lihat saya. Allah mengatakan, barang siapa yang ingin jumpa dengan Allah, maka waktu yang dijanjikan itu pasti datang. Gak mungkin Allah gak ngasih alatnya, gak mungkin Allah gak ngasih sarananya. Semua orang sudah dikasih, cuman ada yang bisa menggunakan, ada yang tidak. Nah, yang bisa menggunakan karena dia berpikir mungkin, yang tidak bisa menggunakan karena dia berpikir tidak mungkin. Lalu kuncinya karatan, gak dipakai seumur-umur. Itu aja kok bedanya. Paham sampai sini? Oke. Jadi ingin berjumpa dengan Allah ya sederhana, berpikir mungkin saja dan berharap sekuat frekuensi kita, maka suatu saat kita akan sampai pada waktu yang dijanjikan itu. Paham? Oke. Ini masih judulnya masih sekitar ini. Pertanyaan kedua. Hari ini banyak pertanyaan. Mungkinkah kita tahu tentang ruh? Pertanyaan. Mungkinkah kita tahu tentang ruh? Gimana jawabannya? Karena ada orang tiba-tiba mengatakan, wah itu gak mungkin, gak mungkin, gitu kan? Begitu Anda berkata tidak mungkin, maka Anda tidak akan pernah bertemu caranya. Tapi begitu Anda berkatakan mungkin, akan bertemu caranya. Yuk kita lihat dulu pakai ayat biar jelas. Wa yas'alunaka 'anir ruh, dan mereka akan bertanya kepadamu tentang ruh. Kul ar-ruh min amri rabbi, katakan ruh itu urusan Tuhanku. Urusan siapa? Urusan siapa? Ini hati-hati belajar Quran. Ini grammarnya harus jelas. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Pertanyaan saya, siapa yang ditanya? Dan siapa mereka? Ini fokus ya, fokus. Jangan pijit-pijitan di sini. Fokus. Mau ngaji-ngaji aja. Saya terganggu konsentrasinya. Wa yas'alunaka 'anir ruh, dan jika mereka bertanya kepadamu tentang ruh, pertanyaan siapa mereka? Mereka tuh yang belum tahu ruh pasti bertanya. Betul nggak? Hati-hati, karena ada orang juga bertanya pura-pura tahu. Nah itu namanya ngetes. Makanya kalau orang ngetes nggak usah dijawab, karena jawabannya dia udah tahu. Buat apa kita ngasih jawaban pada mereka yang sudah tahu atas jawaban dari pertanyaan dia? Walaupun mungkin saja jawaban dengan pertanyaan nggak nyambung. Tapi kalau sudah ada niat ngetes, itu nggak perlu dijawab. Jadi mereka siapa? Yang belum tahu. Mu di sini siapa? Yang sudah tahu. Nah pertanyaan saya, dia tahu dari mana? Ini belajar grammar. Makanya kalau membedah Quran itu harus jelas subjeknya siapa, predikatnya mana, objeknya mana. Lalu kata pertanyaan itu kan semuanya membalik-balikan subjek, predikat, objek. Kan itu diputar aja. Ini logika. Karena bahasa itu logika. Ulangi lagi. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Siapa mereka? Yang tidak tahu.
Nah, yang tidak tahu ada dua. Ada yang tidak tahu tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Sok tahu, tidak mau tahu. Akan bertanya? Gak mungkin. Orang yang tidak tahu tapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, tidak sadar kalau dirinya tidak tahu, gak mungkin bertanya. Coba orang-orang yang ceramah kemana-mana, mulutnya terbuka, mata kolbunya masih tertutup, dan merasa dirinya tahu karena undangan ceramahnya banyak, apakah akan bertanya tentang ini? Gak mungkin. Tapi mereka yang tidak tahu, tapi dia tahu kalau dia tidak tahu, pasti akan mencari tahu. Mereka yang tidak sadar kalau dirinya dalam kegelapan, tidak mungkin mencari cahaya. Karena bagi dia kegelapan sendiri ya sudah cukup. Mereka yang mencari cahaya adalah mereka yang sadar kalau dirinya dalam kegelapan. Pertanyaan saya berikutnya, pintar nggak menjawabnya? Orang yang ditanya ini pasti orang tahu dong. Nah, orang yang ditanya yang sudah tahu tentang ruh, dia tahu ruh dari mana? Yuk, dari mana? Lah ada jawabannya di sini. Katakanlah, Kul ar-ruh min amri Rabbi. Ruh itu urusan Tuhanku. Tuhan siapa? Bukan urusan Tuhanmu. Kan kamu belum tahu. Ruh itu urusan Tuhanku. Awas, bukan urusan Tuhanmu. Ini soal logika. Ruh itu urusan Tuhanku. Berarti aku ini sudah tahu Tuhan? Sudah tahu dong. Yang sudah tahu Tuhan tahu ruh. Nah, bukan berarti ayat ini melarang orang tidak boleh tahu ruh. Itu yang konyol selama ini. Karena yang jawab orang konyol. Makanya daripada konyol, kan lebih bagus konyol. Ya manis, enak. Konyol ini kan bahaya. Nah, orang konyol ngajarin orang konyol, nggak tambah konyol, nggak akan jadi konyol. Nah, yang lucu di kehidupan ini, banyak orang konyol, ya, jadi guru. Yang diajarkan sama-sama konyol, bukannya tambah konyol. Dalam proses saya belajar dulu, saya pernah bertemu tuh yang konyol gitu. Dan jawabannya apa? Udah, jangan bicara ruh. Ruh mah urusan Tuhan. No, bukan urusan Tuhan, urusan Tuhanku. Jadi urusan ruh, urusan siapa? Urusan Tuhanku. Bukan urusan Tuhanmu. Loh, kamu belum tahu. Berarti orang ini sudah sampai nggak pada Tuhannya? Sudah. Apa pesannya? Pesannya, kalau kamu ingin tahu urusan ruh, jangan tanya gue, tanya aja Tuhanmu. Sampai suatu saat kamu akan mengatakan, oh sekarang aku tahu ruh itu karena aku sudah belajar dari Tuhanku. Bagimu, bukan bagiku. Pusing-pusing gak apa-apa. Makanya ngaji dengan saya itu pagi-pagi harus makan buah. Ini kecerdasan tingkat tinggi. Jadi minum wortel. Ngaji dengan saya jangan makan cilok, nggak nyampe pemikiran. Kalian itu mau ngaji dengan saya jangan makan lem, ngantuk nanti. Rapat jadi. ulangi. Jadi apakah ini larangan untuk tahu tentang ruh? Bukan. Kalau tahu ingin urusan ruh, maka jangan tanya manusia, apalagi manusia-manusia yang tidak tahu. Apalagi mereka yang sok tahu. Ruh dijelaskan, ruh diterangkan. Ya Allah. Tidak bisa diterangkan, tidak bisa dijelaskan, bahkan tidak punya nama. Tetapi dapat ditemui dan dirasakan karena tugasnya bukan menerangkan, temui. Sudah ditemui, sudah dirasakan, baru kita ketika ditanya, gimana sih pendapat kamu tentang ruh? Pokoknya gitu deh. Gak perlu ada penjelasan lagi.
Itulah cara belajar yang keren. Karena selama ini kita belajarnya nggak keren. Kebanyakan baca buku, baca kitab. Akibatnya belajar menggunakan logika dan persepsi. Lalu persepsi itu dianggap kebenaran. Padahal hanya kebohongan yang diulang-ulang, saking sering diulang-ulang, itu dianggap sebagai kebenaran. Makanya orang yang mengatakan mungkin, karena dia berpikir, mungkinkah Tuhan berfirman tentang sesuatu yang tidak mungkin? Pertanyaannya, mungkinkah Tuhan berfirman tentang sesuatu yang tidak mungkin? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin banget. Artinya setiap firman Tuhan itu pasti bisa dilakukan. Bahwa hari ini belum bisa dilakukan karena Anda belum ketemu caranya. Belum ketemu caranya, Anda berpikir tidak mungkin. Yang akan didapat, Anda selalu tidak akan menemukan cara itu. Jadi sebenarnya sederhana, tugas kita cuma berpikir bahwa itu mungkin. Karena apa? Tidak mungkin Tuhan berfirman tentang sesuatu yang tidak mungkin. Agak berat ya? Oke, saya jelaskan sedikit. Kan Allah bilang gini, aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Saya tanya, itu informasi bukan? Informasi. Fakta bukan itu? Bukan fakta. Sepanjang kita belum membuktikannya. Hati-hati. Walaupun itu dari kitab suci, walaupun itu kalimat suci, bagi sebagian orang mungkin kalimat suci itu sudah menjadi fakta. Pertanyaannya saya, bagi Anda kalimat itu sudah jadi fakta atau masih berupa informasi? Nah, kalau Anda berada di pihak yang puas ketika mendengar kalimat sesungguhnya aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu, kamu puas dengan kalimat itu dan stop sampai di situ, ya sudah, bagianmu sampai di situ. Tapi bagi mereka yang bertanya, Tuhan, aku bersamamu, kata engkau, bahkan aku lebih dekat daripada urat nadi lehermu, kata engkau, tolong Tuhan, gimana caranya saya bisa membuktikan kalau engkau lebih dekat kepadaku daripada urat nadi leher? Kalau kita bertanya gimana caranya dan berpikir mungkin, itu akan ketemu caranya. Caranya bukan kita lagi yang ngurus, caranya yang ngurus adalah semesta. Paham sampai sini? Nah, inilah kebanyakan orang belajar tauhid gak jelas. Belajar sifat 20 diapalkan, sudah dinadomkan dan hafal, selesai. Wujud kidam bako muholafatu lil hawadisi kiamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iroda. Gitu? Suaranya kurang bagus katanya. Wujud kidam bako muholafatu lil hawadisi. Makhrajnya tadi kurang. Wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi. Itu mulek aja di situ, nggak lagunya, mahrajnya. Tetapi tidak pernah bertanya, wujud itu apa? Bukankah dia itu sang wajibul wujud? Seperti apa wujudnya? Karena kita tidak pernah bertanya, maka tidak ada aliran jawaban dari semesta. Karena aliran jawaban kepada seseorang hanya bagi mereka yang bertanya. Sama aja, kalian belajar sifat 20, tetapi belum sampai pada sang wajibul wujudnya. Sama saja dengan kalian belajar tentang air. Cari buku di Gramedia, sifat-sifat air. Hiji, cair. 2, mengalir. Kan gitu. 3, selalu menempati tempat yang ditempatinya. 4, mengalir tempat tinggi ke tempat rendah. 5, basah. Terus aja. Tetapi belum pernah lihat airnya, bahkan belum pernah bersentuhan dengan airnya.
tetapi puas ketika sudah bisa menghafal sifat-sifat air. Maaf, apakah kalian bisa meminum air dari sifat-sifat air? Sifat air itu ditulis sama orang, jadilah beberapa kalimat. Kita tidak akan pernah bisa merasakan sifat air dari tulisan tentang air, selengkap apapun sifat itu, karena merasakan air kan harus dari airnya. Paham sampai sini? Oke, lanjut dulu biar nggak terlalu dalam.